Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel Cerita Horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat. Tidak ada seorang pun di Dusun Kedung Sigar, sebuah wilayah terpencil di kaki perbukitan Kapur sebelah timur Kecamatan Watugeni, yang tidak mengenal nama Bagas Wirenata. Dia bukan kepala desa, bukan pula tokoh agama. Namun semua orang tahu, jika ada urusan uang, sawah, atau pinjaman, nama Bagas selalu disebut pertama. Usianya baru menginjak 35 tahun, tetapi hidupnya sudah mapan melebihi orang-orang yang rambutnya memutih dimakan usia. Rumahnya berdiri di ujung dusun, tepat berbatasan dengan kebun bambu tua yang konon tak pernah ditebang sejak zaman penjajahan. Bangunannya besar, berdinding tembok tebal, beratap limasan, dengan halaman luas yang selalu bersih meski jarang terlihat ada orang menyapu. Sawah Bagas membentang sejauh mata memandang. Ladangnya hijau sepanjang tahun, tak pernah gagal panen. Saat musim pacaklik melanda dusun lain, padi di sawahnya tetap menguning, seakan tanah di bawahnya menyimpan berkah yang tak pernah habis. Namun keberlimpahan itu menyimpan kejanggalan. Orang-orang Dusun Kedung Sigar memperhatikan satu kebiasaan aneh Bagas sejak lama. Setiap kali berjalan, entah ke sawah, ke warung, atau menghadiri hajatan, tangannya hampir selalu berada di belakang punggungnya, bukan sekedar bersedekap, melainkan seolah menopang sesuatu. Awalnya, warga mengira itu kebiasaan buruk karena sakit pinggang, tapi semakin lama, gerakan itu terlihat janggal. Tangannya tidak sekedar diam, jari-jarinya kadang bergerak perlahan, seperti mengusap kepala kecil, atau menenangkan makhluk yang gelisah. Anak-anak kecil yang bermain di pinggir jalan sering tiba-tiba menangis saat Bagas lewat. Beberapa bahkan berteriak histeris, menunjuk ke arah punggungnya sambil berkata melihat bayi botak bermata hitam. Orang tua mereka hanya bisa menutup mulut anak-anak itu sambil berbisik takut. Di dusun itu, semua orang paham satu hal. Jika sesuatu terlalu kaya tanpa sebab yang jelas, pasti ada harga yang sedang atau akan dibayar, dan Bagas Wirenata jelas menyembunyikan sesuatu. Rahasia itu tidak lahir dari Bagas, dia diwariskan. Ayahnya, Surya Wirenata, meninggal 10 tahun silam dengan cara yang tidak pernah dibicarakan terbuka. Tubuhnya ditemukan di lumbung padi, tergantung terbalik, wajahnya membiru, dan mulutnya menganga seolah berteriak tanpa suara. Tak ada bekas jeratan, tak ada tanda kekerasan, namun darah mengalir dari kedua telinganya. Orang-orang hanya berani berkata pelan. Dia diambil kembali oleh yang dulu memberinya. Bagas masih muda saat itu. Baru menikah dengan Ratmi Anggraini, perempuan lembut yang tak banyak tanya. Pada malam kematian ayahnya, Bagas duduk sendirian di ruang tengah rumah tua peninggalan keluarga, ditemani bau kemenyan yang tak kunjung hilang meski hujan mengguyur deras. Disitulah pertama kali ia melihatnya dengan jelas. Makhluk kecil itu duduk di sudut ruangan, tubuhnya kurus kering, kulitnya kelabu seperti abu, kepalanya lonjong tanpa rambut. Matanya hitam legam, memantulkan cahaya lampu minyak. Makhluk itu tersenyum. "Sekarang giliranmu," katanya dengan suara seperti anak kecil yang berbicara dari dalam sumur. Bagas ingin lari, namun kakinya tidak bergerak. Makhluk itu melompat ke punggungnya, ringan seperti bayangan, namun dinginnya menembus tulang. Sejak malam itu, hidup Bagas berubah. Dia diberi Tirta Malam, nama yang diwariskan turun-temurun. Bukan sekadar tuyul biasa. Makhluk itu adalah penunjuk, pengintai, dan pengikat perjanjian. Dia berbisik di telinga Bagas setiap malam, menunjuk rumah mana yang berlebih, menyebut nama orang yang menyimpan uang di bawah bantal, menertawakan tangisan mereka yang kehilangan. Dan sebagai gantinya, jangan menolak apapun yang nanti diminta. Itu satu-satunya syarat. Ratmi melahirkan anak pertama mereka setahun kemudian, seorang anak perempuan, diberi nama Sekar Ayuning Tias, cantik, sehat, dan lahir tanpa cacat. Disusul anak kedua, ketiga, dan keempat, semuanya perempuan, Larissa, Nadira, dan Amreta. Mereka tumbuh dalam rumah besar, dengan mainan mahal dan pakaian bagus. Namun ada satu aturan yang tak pernah diucapkan, tapi selalu dipatuhi. Tidak boleh bermain di belakang ayah. Anak-anak itu sering bermimpi buruk. Mereka berkata melihat adik kecil yang duduk di lemari, di bawah meja, atau di langit-langit kamar. Ratmi mulai curiga.
Namun setiap kali ia bertanya, Bagas hanya berkata singkat, "Jangan ikut campur." Tahun demi tahun berlalu, kekayaan terus mengalir, tapi udara di rumah itu semakin berat. Setiap malam Jumat, bau tanah basah dan kemenyan memenuhi rumah. Tirta Malam pergi dan selalu kembali menjelang subuh, tertawa pelan di punggung Bagas. Hingga suatu hari, Ratmi hamil lagi. Dan kali ini, dukun bayi yang memeriksa hanya bisa menunduk sambil berbisik, "Ini laki-laki." Bagas tersenyum untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Namun di balik senyum itu, Tirta Malam diam terlalu lama. Malam kelahiran itu, hujan turun seperti ditumpahkan dari langit. Petir menyambar berkali-kali dan listrik padam sejak maghrib. Saat tangisan pertama terdengar, dukun bayi mendadak membeku. Bayi itu, kepalanya lonjong, kulitnya pucat keabu-abuan, tak ada sehelai rambut pun, dan matanya hitam legam, menatap Bagas tanpa berkedip. Ratmi menjerit. Dukun bayi menjatuhkan kain. Di luar rumah, anjing-anjing melolong bersamaan. Tirta Malam tertawa keras untuk pertama kalinya. Akhirnya, daging. Bayi itu diberi nama Jaka Malam. Dia hanya bertahan 2 minggu. Selama itu, rumah Bagas tak pernah benar-benar sunyi. Ada suara langkah kecil berlari di atap. Ada tawa lirih di bawah ranjang. Dan setiap malam, Bagas bermimpi melihat deretan lelaki dalam silsilah keluarganya. Semuanya membawa makhluk kecil di punggung mereka. Saat Jaka Malam meninggal, Bagas akhirnya runtuh. Dia bersujud di lantai tanah, menangis seperti anak kecil. "Aku berhenti. Aku tidak mau lagi." Dan pada detik itu, Tirta Malam berhenti tersenyum. Kutukan belum selesai. Musibah baru saja dimulai. Tidak ada yang benar-benar terjadi seketika setelah Bagas Wiranata mengucapkan penolakannya malam itu. Justru itulah yang paling menakutkan. Hari pertama berlalu dalam kesunyian yang aneh. Tidak ada suara langkah kecil di atap. Tidak ada tawa lirih di bawah ranjang. Tidak ada bau kemenyan yang biasanya muncul tanpa sebab setiap malam Jumat. Bagas nyaris percaya bahwa semuanya telah berakhir. Namun dusun Kedung Sigar tahu satu hal yang diwariskan dari mulut ke mulut sejak leluhur mereka membuka hutan pertama kali. Makhluk gaib yang diam terlalu lama sedang menghitung cara membalas. Pada hari ketiga, ayam-ayam di kandang mati serentak. Leher mereka terpelintir ke arah yang sama, seolah diputar oleh tangan kecil yang sangat kuat. Tak ada darah. Mata mereka terbuka lebar, memantulkan ketakutan yang belum sempat padam. Ratmi menemukan bangkai-bangkai itu saat subuh. Ia menjerit begitu keras hingga membangunkan seluruh rumah. Bagas keluar, memeriksa satu persatu, lalu menutup matanya. Di tanah tercetak jejak kaki kecil, tidak seperti kaki bayi, tidak pula seperti kaki manusia dewasa. Jarinya terlalu banyak, dan tumitnya runcing seperti bekas cakar. "Dia belum pergi," gumam Bagas pelan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kematian Jaka Malam, Bagas bermimpi. Dia melihat dirinya sendiri berdiri di sebuah tempat yang basah dan gelap. Air setinggi mata kaki, berwarna hitam pekat, berbau amis. Di kejauhan, berdiri deretan sosok kecil. Puluhan, ratusan, semuanya botak, semuanya tersenyum. Semuanya membawa nama keluarga Wiranata di punggung mereka seperti cap bakar. Dan di tengah-tengah mereka, Tirta Malam berdiri paling depan. "Kau pikir perjanjian bisa diputus sepihak? Kami hidup dari janji yang dilanggar." Bagas terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Di punggungnya ada bekas cakaran kecil yang masih merah. Musibah berikutnya datang tanpa aba-aba. Sore itu, langit dusun Kedung Sigar berwarna kelabu kusam. Angin berputar aneh di sekitar rumah Bagas, menggerakkan daun bambu hingga berbunyi seperti bisikan berlapis. Sekar, anak sulungnya, tiba-tiba berlari keluar rumah sambil menangis. "Ayah, di kamar ada adik kecil. Dia duduk di lemari, matanya berdarah." Belum sempat Bagas bertanya lebih jauh, bau hangus menyebar. Api muncul dari dalam rumah, bukan dari dapur, bukan dari kabel listrik. Api itu menjilat dinding seolah keluar dari pori-pori kayu. Dalam hitungan menit, rumah besar yang dibangun bertahun-tahun itu berubah menjadi lautan api. Aneh, tidak ada satupun tetangga yang berani mendekat. Mereka hanya berdiri jauh, menonton dalam diam. Karena di antara suara kayu terbakar, terdengar tawa anak kecil yang sangat jelas. Saat api padam,
Yang tersisa hanyalah rangka bangunan hitam dan bau daging terbakar, padahal tak ada manusia yang terperangkap. Ratmi tertuduk di tanah, memeluk anak-anaknya sambil menangis tanpa suara. Bagas menatap puing rumahnya dengan mata kosong. Ini baru peringatan, katanya lirih. Setelah kebakaran itu, keluarga Bagas pindah ke rumah kecil peninggalan kakeknya di pinggir dusun. Rumah itu tua, sempit, dan lembab. Namun setidaknya masih ada atap untuk berteduh. Atau begitulah yang mereka kira. Anak kedua, Larissa, mulai sakit aneh. Tubuhnya panas dingin, matanya sering menatap sudut ruangan kosong sambil tersenyum sendiri. Kadang ia tertawa tengah malam, kadang menangis sambil menyebut nama yang tidak pernah dikenal siapapun. Dia datang lagi. Katanya, "Aku mirip adik yang mati itu." Dokter tidak menemukan apapun. Dukun kampung pun hanya menggeleng ketakutan. "Yang ini bukan urusan manusia," katanya. Suatu malam, Bagas terbangun oleh suara Larissa berbicara sendiri di dapur. Dia mengintip. Di lantai dapur, Larissa duduk bersila. Di depannya ada bayangan kecil, lebih gelap dari malam, duduk berhadapan dengannya. "Aku dipilih," kata Larissa dengan suara yang bukan suaranya. "Satu harus menggantikan." Bagas berteriak dan menyalakan lampu. Bayangan itu lenyap. Larissa pingsan. Di leher anak itu muncul bekas tangan kecil berwarna hitam. Bagas akhirnya pergi menemui seseorang yang selama ini ia hindari, Ki Somaraksa, pertapa tua yang tinggal di lereng bukit Watugeni. Pria itu hanya tertawa pahit setelah mendengar cerita Bagas. "Kau tidak memelihara tuyul," katanya. "Kau memelihara silsilah kutukan." Dia menjelaskan bahwa Tirta Malam bukan satu makhluk, melainkan jalur perjanjian. Setiap generasi Wiranata wajib menyerahkan satu hal, keturunan, jiwa, atau hidup yang hancur. Jika menolak, kutukan akan memilih sendiri. Dan biasanya, lanjut Ki Soma pelan, yang dipilih adalah anak. Bagas jatuh berlutut. "Kalau aku mati, kalau aku serahkan nyawaku," Ki Soma menggirang. "Terlambat. Kutukan sudah mencium darah anakmu." Malam itu, ketika Bagas kembali, rumah kecil itu sudah sunyi. Terlalu sunyi. Ratmi tidak ada. Larissa tidak ada. Pintu dapur terbuka. Di lantai, hanya ada jejak kaki kecil yang menuju kebun bambu. Dan dari dalam kegelapan, terdengar suara tawa yang sudah sangat dikenalnya. Kebun bambu di ujung dusun Kedung Sigar bukan sekedar hamparan batang hijau yang rapat dan menjulang. Sejak dulu, tempat itu dikenal dengan satu nama yang tidak pernah tertulis di peta, Kebun Larangan. Tidak ada yang berani masuk setelah matahari tenggelam, bahkan burung-burung pun enggan bersarang di sana. Angin yang berhembus dari arah kebun selalu membawa bau tanah busuk bercampur amis darah kering. Di sanalah Bagas Wiranata berdiri malam itu, sendirian, dengan dada berdegup tak karuan. Jejak kaki kecil itu masih segar. Tanah lembab di sela bambu terinjak jejak yang terlalu ringan untuk manusia, namun terlalu dalam untuk binatang. Di beberapa titik, jejak itu bercampur dengan bekas telapak kaki Larissa, kecil, rapuh, dan menyeret. "Larissa," panggil Bagas dengan suara parau. Jawaban yang datang hanyalah suara bambu saling beradu, berderit panjang seperti orang mengerang menahan sakit. Semakin ke dalam, udara makin dingin. Lampu senter di tangan Bagas mulai berkedip, seolah baterainya terkuras oleh sesuatu yang tidak terlihat. Di kejauhan, terdengar suara Ratmi menangis, pelan, terputus-putus, seperti ditarik dari dalam tanah. Bagas berlari. Dia menemukan sebuah tanah lapang kecil di tengah kebun, dikelilingi bambu tua yang batangnya hitam legam seperti hangus terbakar. Di tengah lapangan itu, berdiri sebuah batu datar berlumut, penuh guratan aneh menyerupai aksara kuno. Ratmi terikat di sana, tangan dan kakinya dililit akar bambu yang bergerak perlahan, seperti ular hidup. Di hadapannya, Larissa berdiri kaku, matanya kosong, mulutnya tersenyum tipis, dan di antara mereka, Tirta Malam. Makhluk itu tidak lagi tampak kecil. Tubuhnya membesar, memanjang, dengan tulang-tulang menonjol di bawah kulit abu-abunya. Matanya kini merah gelap, dan senyumnya menampakkan gigi-gigi kecil yang runcing. "Akhirnya kau datang," katanya. "Kau selalu datang terlambat, seperti leluhurmu." Sebelum Bagas sempat bergerak, tanah di sekitar batu itu bergetar, udara berubah pekat, dan dunia seolah berputar. Pemandangan di hadapannya mengabur, lalu berubah. Bagas melihat masa lalu. Dia melihat seorang lelaki tua dengan wajah mirip dirinya, leluhur pertama keluarga Wiranata, berdiri di kebun yang sama, ratusan tahun silam. Lelaki itu miskin, kelaparan, anak-anaknya sekarat. Di hadapannya berdiri makhluk-makhluk kecil yang sama, puluhan, ratusan. Makhluk-makhluk itu bukan diciptakan, mereka dilahirkan dari jiwa anak-anak yang dikorbankan dalam ritual kuno.
anak-anak yang mati tanpa doa, tanpa penguburan layak, diseret menjadi pelayan kekayaan manusia. Perjanjian itu sederhana. Kekayaan tanpa batas ditukar dengan darah keturunan. Setiap generasi wajib memberi. Jika tidak, mereka akan mengambil sendiri. Penglihatan itu runtuh. Bagas kembali ke kebun bambu dengan tubuh gemetar dan jiwa yang hancur. "Aku tidak akan menyerahkan anakku," teriaknya. "Ambil aku saja." Tirta Malam tertawa, tawa yang membuat bambu-bambu bergetar. "Itu bukan pilihanmu." Larisa melangkah maju, perlahan seperti boneka yang ditarik benang. Di tangannya muncul sebilah pisau kecil dari bayangan. Bilahnya hitam, basah oleh darah yang belum menetes. Ratmi menjerit, memanggil nama anaknya. Bagas berlari, tapi akar bambu mencengkeram kakinya, menyeretnya jatuh. Dari tanah muncul tangan-tangan kecil lain, menarik, menahan, mencakar. "Satu anak untuk menutup hutang," bisik Tirta Malam. "Dan satu lagi untuk membuka jalan generasi berikutnya." Dengan sisa tenaga, Bagas meraih sesuatu dari saku bajunya. Jimat lusuh pemberian Ki Somaraksa. Jimat itu terbuat dari kain kafan tua, berlumur doa-doa yang nyaris pudar. Bagas menggigit jarinya hingga berdarah, lalu menekan jimat itu ke dadanya. Kalau darah harus dibayar, ambil darah terakhir. Dia berteriak sekuat tenaga, membaca doa yang bahkan dia sendiri tak yakin kebenarannya. Tanah bergetar hebat. Akar bambu melepaskan cengkeramannya. Bagas bangkit, berlari, dan menarik Larisa ke pelukannya, menjauh dari batu. Namun segalanya tidak pernah gratis. Tirta Malam menjerit, jeritan yang bukan suara, melainkan rasa sakit yang merobek jiwa. Makhluk itu menyerbu. Ratmi berteriak saat akar bambu menegang. Tubuhnya terangkat dari batu, lalu ditarik ke dalam tanah berlahan. Bagas menjerit, mencoba meraih istrinya, tapi terlambat. Tanah menutup, tangisan Ratmi terputus. Larisa pingsan di pelukan Bagas. Tirta Malam kini berdiri di hadapannya, tubuhnya retak-retak, mengeluarkan cairan hitam dari celah kulitnya. "Kau memutus jalur," katanya parau. Tapi kutukan tidak mati, dia hanya mencari bentuk lain. Makhluk itu meledak menjadi kabut hitam yang menyebar ke seluruh kebun. Bambu-bambu tumbang satu persatu, mengeluarkan suara seperti tulang patah. Saat semuanya berhenti, kebun itu sunyi total. Ratmi tidak pernah ditemukan. Bagas kembali ke dusun Kedung Sigar dengan membawa Larisa dan ketiga anak perempuannya yang tersisa. Mereka hidup berpindah-pindah, tidak pernah menetap lama di satu tempat. Kekayaan Bagas lenyap total. Tidak ada lagi sawah. Tidak ada lagi ladang. Dia bekerja apa saja. Kuli, buruh angkut, pemecah batu. Larisa selamat, tapi tidak pernah berbicara lagi. Di lehernya, bekas tangan kecil itu tidak pernah hilang. Setiap malam Jumat, Bagas terbangun oleh suara langkah kecil di luar rumah kontrakan mereka. Namun kini, suara itu tidak berani masuk. Kutukan telah dipatahkan, namun tidak sepenuhnya dimusnahkan. Tahun-tahun berlalu. Bagas menua cepat. Rambutnya memutih sebelum waktunya. Pada suatu malam, dia mengumpulkan anak-anaknya. "Jika suatu hari," katanya pelan, "kalian melihat makhluk kecil mendekat, lari, jangan dengarkan, jangan tergoda. Kemiskinan lebih baik daripada hidup dengan darah." Malam itu, Bagas meninggal dalam tidurnya, wajahnya tenang. Dan untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, keluarga Wiranata tidak meninggalkan pewaris kutukan. Namun di kebun bambu yang kini telah ditebang, penduduk setempat masih sering mendengar suara tawa kecil saat malam Jumat. Bukan karena kutukan itu hidup kembali, melainkan karena dia menunggu seseorang yang cukup rakus untuk mengulang perjanjian lama. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki. Serta selamat dunia akhirat.